ada air terjun ternyata. Ada air terjun ternyata, baru nggak saya itu. Nah ini nih, waduh, dalam banget. Dalam banget perannya tuh. Ini coba lihat sambungannya, renggang sekali tuh, parah ya. Oke, cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Rekan-rekanku semuanya, apa kabar rekan-rekan? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezeki beserta segala urusannya tentunya. Oke, pada video kali ini saya akan coba berbagi visualisasi rekan-rekan ya, untuk kondisi saat ini di sekitaran Jati Gede yang informasinya mengalami longsor rekan-rekan. Ya, di Jati Gede ada sebuah titik yang mengalami longsor. Oke, sebelumnya ini saya di Jalan Nasional Cirebon Bandung. Kita ambil dulu arah kiri ke arah Jati Gede ya, di pertigaan Tolengas ini tronton bus dilarang melintas ya, dikarenakan tuh ada longsoran. Ya, informasinya ada longsor rekan-rekan. Nah ini hati-hati jalan longsor, khusus kendaraan bus dan kendaraan besar yang bermuatan dilarang melintas. Untuk bus dan juga truk dilarang melintas ya di Jati Gede. Kita akan coba lihat kondisinya saat ini seperti apa, dan titik longsorannya itu di sebelah mana ya. Saya juga masih belum tahu ini. Informasinya sih kejadian longsornya itu terjadi di hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024. Itu terjadi pada pagi hari rekan-rekan, tanpa ada apa ya istilahnya, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba longsor begitu saja di titik tersebut, di sekitaran Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede rekan-rekan. Saya sekaligus membuatkan video perjalanannya untuk kondisi saat ini jalan menuju arah Jati Gede rekan-rekan ya, biar rekan-rekan tahu seperti apa kondisi jalannya saat ini. Tapi coba saya visualkan untuk titik-titik yang harus menjadi perhatian buat rekan-rekan ya, yang bisa menjadi perhatian ataupun lebih fokus di sekitaran titik ini, karena titik-titik yang nanti akan saya tayangkan merupakan titik-titik krusial yang harus lebih hati-hati rekan-rekan, karena kondisi jalannya yang rusak dan juga tentunya faktor lainnya. Oke, dan ini juga bisa dilihat ya, kondisi jalannya rusak parah. Baru awal masuk pun ini kondisi jalannya sudah rusak parah. Ini masih di sekitaran Tolengas. Nah ini coba lihat tuh, kondisi jalannya rusak parah. Ya, semoga ada perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi. Sebenarnya ini mau jalan provinsi berarti ya. Aduh, itu kenapa? Oh ya Allah, Oyen. Kaget ya. Si Oyen, kirain ketabrak atau apa, ternyata lagi main di pinggir jalan. Aduh ya Allah. Nah seperti ini kondisinya rekan-rekan, kondisi jalannya rusak banget ya, apalagi ini musim hujan. Ya ini juga di sekitaran wilayah Marongge ya, sudah memasuki wilayah Marongge rekan-rekan, desa Marongge. Kondisi jalannya sama ya, ada beberapa titik yang kondisi jalannya masih bagus, namun kayaknya hampir 60-70% kondisi jalan ke arah Jati Gede ini, ke arah Waduk Jati Gede tepatnya, rusak parah rekan-rekan ya. Nah ini coba lihat ya, di sekitar wilayah Marongge pun seperti ini kondisinya. Ini sih ya butuh perhatian lah, semoga pemerintah kabupaten bisa menyampaikan ke provinsi mungkin. Nah ini coba lihat
Tuh ada bapak yang sedang menambal-nambal jalannya. Ini di sekitar wilayah Marongge rekan-rekan. Kondisi jalannya seperti ini. Ya, ada beberapa titik seperti titik yang kita lewati ini kondisi jalannya bagus, tapi di depannya coba kita lihat. Nah, ini di depannya rusak kembali. Rusaknya parah ini. Rusaknya parah. Jika ada yang bertanya, "Bang, bisa nggak bus masuk lewat sini?" Dulu sebenarnya bisa. Kalau ke Al-Kamil itu banyak sekali bus-bus yang lewat sini. Walaupun kondisi jalannya rusak seperti ini. Nah, itu coba lihat. Ya. Walaupun kondisi jalannya rusak seperti ini dan juga lebih cenderung menantang, tapi nggak tahu, banyak bus-bus besar yang lewat yang akan menuju Masjid Al-Kamil itu. Saya sering lihat ya, bus-bus besarnya itu dari jauh-jauh itu. Ada yang dari Jakarta, ada juga yang dari Bandung dan sekitarnya. Banyak lah dari kota-kota jauh di luaran Kabupaten Sumedang. Ya, kondisi jalan ini hampir 60-70% rusak parah rekan-rekan menuju arah sini. Apalagi nanti di depan ada titik yang lebih parah ya. Nanti coba saya perlihatkan. Nah, ini bisa dilihat. Selepas hampir lepas desa Marongge, hampir masuki desa Mekarwangi, kondisi jalannya seperti ini. Ya, kondisi jalannya seperti ini. Rusak parah ini. Aspalnya masih ada yang tersisa. Oh, salah jalan, saya salah jalan. Harusnya ke kiri. Ya, aspalnya masih ada yang tersisa. Namun ini lubangnya seperti kolam ya. Ya, lubangnya besar-besar seperti kolam. Nah, ini memasuki Mekarwangi kalau nggak salah. Ya, memasuki desa Mekarwangi. Kondisi jalannya seperti ini rekan-rekan. Nah, itu semoga bisa menjadi perhatian ya buat pemerintah kabupaten. Kalaupun ini kewenangannya di kabupaten, tapi kayaknya provinsi kalau nggak salah jalan ini tuh. Lembur Mawangi, Darmawangi, mohon maaf, Darmawangi bukan Mekarwangi. Sorry, ini masuk Darmawangi, desa Darmawangi. Ya, kondisi jalannya seperti ini. Tuh. Kalau ada yang nanya apakah ada angkutan umum ke sini, ada angkutan desa ya. Sebentar. Ada angkutan juga ke sini. Nah, ini jalannya lebih dominan rusaknya rekan-rekan. Jalannya lebih dominan rusak. Nah, jadi sayang sekali. Nah, itu jalan shortcut ke depan sana sebenarnya ya. Tapi saya hanya ingin memperlihatkan kondisi jalannya saja. Hanya ingin memperlihatkan kondisi jalannya ke arah Jatigede via jalan Tolengas Jatigede ataupun Tomo Jatigede ya. Nah, ini kondisi jalannya rusak parah. Coba mau pilih kemana? Rusak parah banget. Ya, pantas banyak yang berkomentar di kolom komentar di video saya yang membahas Jatigede dan juga Masjid Al-Kamil. Akses jalan itu rusak parah bang. Ya, ini memang rusak parah banget. Gak tahu ya. Semoga ada perhatian lah dari pemerintah. Soalnya memang saat ini di Jatigede itu merupakan daya tarik juga ya. Daya tarik wisata juga. Karena saat ini sudah ada Masjid Al-Kamil dan Menara Kujang Sapasang. Jadi Waduk Jatigede magnetnya itu jauh lebih kuat rekan-rekan. Magnet atau daya tarik wisatanya jauh lebih kuat ya. Jadi banyak sekali pengunjungnya. Banyak juga yang berkomentar di kolom komentar yang katanya akan berkunjung ke Masjid Al-Kamil, pengen tahu kondisi jalannya. Sebenarnya saya sudah buatkan full juga ya dari pertigaan Tolengas tadi. Cuman karena ini kondisi terkininya lah, seperti ini kondisi terkininya.
Nah, itu yang mungkin bisa jadi fokus buat rekan-rekan yang akan melakukan perjalanan ke Jati Gede ini. Ya, biar bisa menjadi perhatian ya, agar lebih hati-hati. Dan juga tentunya siapkan kendaraan dengan kondisi prima. Coba lihat ini tuh. Ini titik terparah, titik paling rusak. Nggak terparah tapi titik paling rusak lah. Soalnya di depan ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah lagi karena kondisinya menanjak. Itu rekan-rekan. Tidak saya buatkan full tapi kayaknya panjang di video. Nah, ini sebelah kanan itu jalan yang shortcut tadi tuh, yang shortcut ke RW Suncarang, RW 6 Suncarang di Desa Darmawangi. Ya, dan di depan itu ada kondisi jalan yang sudah dilakukan proses rigid ataupun pembetonan sekitar 1 atau 2 kilo, 1,5 sampai 2 kilo kayaknya proses rigid atau pembetonan jalannya itu. Namun sebelum area rigid itu, sebelumnya di titik ini bisa dilihat kondisinya rusak parah kembali. Ya, mungkin rekan-rekan bisa tahu lah dari suara saya jika suara saya goyang-goyang, berarti itu kondisi jalannya memang rusak parah, bukan karena dibuat-buat suara saya digoyang-goyang ya. Nah, ini memang rusak parah. Oke. Ya. Nah, ini kondisi jalan ini, kondisi jalan rigid ini sampai 1,5 sampai 2 kilo kalau nggak salah. Nyaman untuk di titik ini ya. Makanya saya bilang kondisi jalannya sekitar 60-70% rusak parah. Longsor ya. Ada air terjun ternyata. Ada air terjun ternyata, baru nggak saya. Itu ada air terjun ya. Kelihatan nggak? Nah, itu ada air terjun ternyata. Wah, harusnya ini video terpisah ya, bukan berbagi visual kondisi longsor di Jati Gede, karena itu ada air terjun yang jadi magnet ataupun daya tarik juga ini. Oke. Nah, kayak gini lagi. Tadi selepas area rigid, mohon maaf, nggak tahu GoPro-nya nggak mau nyala. Nah, ini kondisi yang seperti ini rekan-rekan. Bisa dilihat untuk pengendara sepeda motor harus lebih diperhatikan karena kondisi jalannya memang parah rusaknya. Dan untuk pengendara mobil tentunya ini juga bisa menjadi perhatian ya, karena titik rusaknya itu parah sekali rekan-rekan. Nah, itu ya, batu-batu muncul ke atas, batu besarnya itu yang tadinya jadi dasar jalannya ya. Oke. Ya, bisa kedengaran mungkin dari suara saya. Nah, ini nih. Dalam banget. Dalam banget. Hati-hati tadi. Ini ternyata dalam banget ternyata. Oke. Kalau dari titik ini kayaknya bisa sampai ke Jalan Lingkar ini saya buatkan videonya, karena selepas titik ini kondisi jalannya rusak parah. Ke kanan itu ke arah itu ya, Parakan Kondang, ke arah Parakan Kondang. Ya, mudah-mudahan nanti di Jalan Lingkarnya motor bisa lewat, mudah-mudahan, karena memang informasinya untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan juga truk-truk itu dialihkan menuju arah mana, Wado mungkin ya, Situraja, Dharmaraja mungkin, nggak bisa lewat Jalan Lingkar Timur lagi. Padahal itu jalan yang cukup vital bagi warga Wado yang akan menuju Tolengas ataupun menuju arah Tomo. Nah, ini kayak gini, menanjak dengan kondisi jalan yang rusak ya, rusak parah. Kalau sepeda motor sih masih bisa pilih-pilih jalan ya. Kalau misalkan mobil agak
repot pilihnya kemana coba tuh kayak gitu kan. Ya apalagi mobil yang kecil yang ground clearance-nya itu rendah ya, agak ngeri. Nah ini mungkin saya buatkan full dari sini nih kayaknya. Ya dari sini kayaknya saya buatkan full. Ya selain melihat kondisi longsoran di Jati Gede, saya juga sekalian ini ya buatkan kondisi saat ininya akses jalannya menuju Waduk Jati Gedenya ataupun menuju arah Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede dan juga Masjid Al-Kamil yang menjadi magnet baru di Jati Gede bagi para wisatawan tentunya. Ya ini coba bisa dilihat lah, kondisi jalannya luar biasa rusaknya itu. Oke. Jadi para pengendara harus hati-hati rekan-rekan, harus ekstra hati-hati. Kebayang kondisi jalan seperti ini masih ada saja bus-bus besar yang lewat. Asli bus besar itu yang lewat ya, bus pariwisata yang lewat sini. Kalau misalkan bus-bus umum itu hanya ada apa, Widya kalau nggak salah ya, hanya ada Widya. Nah ini coba bisa dilihat kondisi jalannya rusak parah seperti ini. Itu ada mobil yang ke bawah tuh. Kita ambil yang ke arah sini saja. Ini trase jalan baru yang juga sudah mengalami rusak parah. Nah ini ya, sudah mengalami rusak parah. Ini sih kayaknya dulunya itu slab ya, dibuat slab jadi mirip-mirip jembatan. Bahkan itu ada expansion jointnya kayaknya. Itu sambungannya sudah pecah rekan-rekan atau sudah bergeser. Sambungannya sudah bergeser. Nah dan untuk kondisi aspal yang saat ini sedang kita lewati, jangan dikira nyaman ya. Nah ini aspalnya bergeser, mengalami pergeseran juga. Jadi nah sedikit, bukan sedikit ya, bergelombang sekali. Nah coba lihatlah ini kondisinya seperti ini. Waduh. Sambungannya itu sudah sangat renggang. Sambungan coran jalannya sudah sangat renggang. Ya mirip expansion bahkan ini bener. Ini sambungannya sudah sangat renggang tuh, jadi nggak nyaman banget. Nah ini kerasa banget tuh. Sambungannya sudah sangat renggang, jadinya nggak. Wah bener-bener harus hati-hati. Kayak gitu. Nah ini titik yang mulai menanjak. Apakah sudah nyampe Jati Gede? Kayaknya udah nyampe Jati Gede kayaknya. Sudah masuk ke. Nah ini ada angkutan umum ya. Itu ada angkutan umumnya. Nah ini jalan yang sudah dilakukan rigid ataupun pembetonan. Tapi bisa dilihat kondisi jalan itu, corannya itu, ini coba lihat sambungannya renggang sekali tuh, parah ya. Nah ini coba tuh, parah banget asli. Tadi jaraknya itu hampir sejengkal mungkin ya, tinggi jarak yang pecahnya itu atau renggangannya itu. Ngeri sih. ngeri. Gak tahu kalau mobil kecil bisa lewat nggak itu, nggak apa namanya gasruk nggak itu. Kalau misalkan nggak gasruk ya alhamdulillah. Nah ini kayak gini tuh. Nah jadi nggak bisa apa namanya berkendara dengan kecepatan konstan, harus lebih hati-hati. Nah ini tiba-tiba patah sambungannya. Ya sudah nyampe Jati Gede nih. Itu tadi Koramil Jati Gede. Oke. Nah ini ke arah kanan, itu menuju arah Situ Raja atau bisa ke arah
Jalan Lingkar Barat berarti ya, Jalan Lingkar Barat Waduk Jati Gede, yang juga bisa menjadi akses ke Dharma Raja ataupun menuju arah Wado. Jadi sebenarnya untuk truk ataupun kalau bus kayaknya kecil banget jalannya. Kalau bus kecil banget kayaknya, agak ngeri lah. Nggak bisa kayaknya, memang totally nggak bisa di sini. Nah ini kayak gini kondisinya. Nah dari mulai sini kita buatkan full ya sampai ke Jalan Lingkar Timur. Nah ini coba lihat. Nah itu kondisi jalannya seperti ini. Ya batunya tuh keluar. Nah ini juga tuh sambungannya. Ini ya untuk akses jalan menuju tempat wisata ya, ataupun magnet wisata di Sumedang ini sebenarnya sangat-sangat vital. Harus dilakukan perbaikan. Sebenarnya itu sih menurut saya. Harus segera dilakukan perbaikan karena memang wisatawan yang berkunjung ke jalan ini banyak sekali, rekan-rekan, ramai sekali. Asli ramai sekali. Kalau hari Minggu ke sini wah nggak ada obatnya. Yang ke Masjid Al-Kamil dan juga ke Jalan Lingkar Timur biasanya ramai sekali. Nah, itu di sebelah kanan untuk di titik ini yang mengalami rusak. Ya selain menanjak juga rusak, jadi agak lumayan harus hati-hati sayang. Ayam mau kemana itu? Oke, nah ini ada penjajah alpukat tuh. Nah ini Polsek Jati Gede sebelah kiri. Kita hampir nyampe Cipicung, hampir nyampe pertigaan Cipicung. Ya betul, percabangan bukan pertigaan tepatnya. Nah ini percabangan ya. Nah ke arah kanan sana itu menuju arah Waduk Jati Gede, tempatnya ke pintu airnya dan damnya. Ini lurus menuju arah Jalan Lingkar Timur, sementara arah kiri itu menuju arah Cimanintin dan juga tuh kantor desa Cipicung, Cinta Jaya dan juga Lebak Siuh menuju arah Majalengka, bisa ke sana. Gitu rekan-rekan. Coba penasaran titik mana sih yang mengalami longsor ya? Oke. Kalau nggak salah harusnya nggak jauh dari sini titik yang mengalami longsornya itu. Nah ini benar-benar akses utama menuju Masjid Al-Kamil. Oh mobil tapi masih bisa nih. Oh ini ternyata ini rekan-rekan. Nah ini dia. Ini ternyata ya. Wah ini harus turun dulu. Sebentar, kita turun dulu. Oke. Ya. Oh. Nah ini coba lihat. Uruk katanya tuh. Nah itu rekan-rekan bisa lihat. Nanti coba saya lihatkan dari pandangan drone ya biar lebih jelas. Tuh longsornya itu sekitar 50 meter lebarnya dan ketinggian sekitar 26 meter sampai ke bawah sana tuh. Coba nanti kita lihat dari drone ya. Sampai ke bawah sana tuh. Itu Waduk Jati Gede. Ya coba nanti saya terbangin drone ya untuk melihat kondisinya. Ngeri sih. Ini kalau nggak salah ada 2 motor yang ikut terbawa longsoran ini, dan juga ada warung ya, ada sebuah warung yang ikut juga terbawa longsoran dan korbannya, tapi alhamdulillahnya selamat. Selamat rekan-rekan. Ya nanti coba saya perlihatkan dari pandangan drone ya. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan coba melihat kondisi terkini di sekitar area longsoran, tepatnya di titik longsoran, melalui pandangan udara, rekan-rekan. Setelah tadi kita coba lihat dari pandangan darat ya. Nah, ini di bawah sudah kelihatan ada jalur air baru tampaknya ini ya. Ini ada sebuah jalur air baru yang tercipta karena terjadinya longsor ini, rekan-rekan. Dan di sebelah kirinya ada puing-puing bangunan warung milik warga. Ya, berdasarkan informasi yang saya terima, ada bangunan warung yang terbawa oleh aliran longsor ini. Dan juga ada kerugian material berupa kendaraan ya. Ada 2 buah kendaraan yang masih terpendam saat ini oleh puing-puing ataupun tanah dari longsoran ini, rekan-rekan. Dan juga ada seorang warga yang terbawa ataupun ikut terbawa hanyut oleh aliran longsor ini. Namun alhamdulillahnya warga tersebut selamat, rekan-rekan. Nah, ini di depan bisa kelihatan ya. Ini tepian longsorannya berada di bahu ini ya. Di bahu jalan dari Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede. Jadi tampaknya pantas sajalah pihak berwenang, dalam hal ini BPBD dan juga pihak kepolisian, tidak menyarankan untuk kendaraan besar seperti truk dan juga bus besar melintas di Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede karena dikhawatirkan akan terjadinya longsor susulan. Karena bisa dilihat di depan sana. Ya, untuk titik longsoran itu saat ini tampaknya masih berpotensi terjadi kembali longsor susulan. Jadi harus lebih hati-hati. Oke. Dan di sebelah kiri ini pun sebenarnya ada saluran air. Ya, namun saluran air ini tampaknya tidak ada pengaruh ataupun ya ini bukan indikasi ataupun penyebab dari terjadinya longsoran ini, rekan-rekan ya. Karena bisa dilihat ini untuk saluran airnya masih mengalir dengan nyaman tampaknya. Tidak ada saluran air yang tembus sampai ke bawah ke area titik longsoran ini. Begitu rekan-rekan. Oke, coba kita lihat kembali area tepiannya. Betul, ini untuk tepian dari area longsor ini berada di bahu Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede, rekan-rekan. Ya, berada di tepian Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede ataupun di bahu jalannya. Nah, ini bekas dari area urugan ataupun proses pembetonan ataupun rigid ya. Kelihatan lapisannya itu. Nah, ini lebarnya untuk area longsoran ini sekitar 50 meter. Berada di sekitar ketinggian 26 meter. Dan juga panjang longsorannya sekitar 200 meter kalau tidak salah itu. Ya, kalau tidak salah sekitar 200 meter. Dan ini bisa dilihat rekan-rekan di bawah ini ada tanah ya. Tanah yang terbawa aliran longsor, dan ini juga puing-puing kembali bisa kita lihat. Dan juga ini tampaknya kalau dilihat-lihat seperti mata air baru ya. Mata air baru ataupun ada saluran air baru atau jalur air baru. Tidak tahu, ini tampaknya air dalam tanah. Nah, ini coba kita lihat lebih dekat untuk puing-puing bangunan warungnya. Ini ada asbes dan juga kayu-kayu yang masih tertinggal yang terbawa oleh longsoran kemarin. Ya, longsor di sekitar Jati Gede ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Februari tahun 2024. Longsor ini terjadi tanpa adanya hujan ataupun angin, rekan-rekan. Ya, longsor ini tiba-tiba saja terjadi di pagi hari ya, di pagi hari pada hari Minggu tersebut. Dengan panjang sekitar 50 meter dan juga ketinggian 26 meter, dan panjang dari longsoran ini sekitar 200 meter. Oke, coba kita lihat ke arah kanan. Ini merupakan Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede yang merupakan akses utama menuju Masjid Al-Kamil dan juga Menara Kujang Sapasang. Dan ke sebelah kanannya lagi itu merupakan Waduk Jati Gede, rekan-rekan. Ya, itu Waduk Jati Gede yang saat ini debit airnya sudah kembali meninggi ya. Nah, itu ada sebuah pulau di Waduk Jati Gede yang menjadi ikon juga sebenarnya. Oke, coba kita lihat ke bawah ke area titik longsoran. Nah, itu di bawah kelihatan ya. Nah, ternyata sampai ke area persawahan warga. Ya, longsoran ini ternyata sampai ke area persawahan warga. Dan bahkan itu di sebelah kiri bisa dilihat ada bangunan saung ya. Saung yang terbawa ataupun terkena oleh tanah dari jalur longsor ini, rekan-rekan. Nah, ini coba kita putarkan terlebih dahulu kamera drone-nya menuju arah atas, karena tadi saya sempat lihat juga ada puing-puing bangunan juga. Oke, coba kita lihat berputar dulu.
Nah, ini sudah mulai kelihatan. Nah, itu ya, di depan kelihatan ya. Nah, ini di depan ada puing-puing bangunan juga yang ternyata terpisah jauh. Nah, itu terpisah jauh ya, dengan puing-puing bangunan yang berada di atas sana. Ini sebenarnya masih satu tampaknya, satu buah bangunan yang terpisah jauh sekali ini. Ya, ada puing bangunan warung yang ada di bawah dan juga yang di atas. Ya, jauh sekali. Oke, coba kita zoom. Oke. Ya, ini di bawah kelihatan. Puing-puing bangunan warung milik warga yang terbawa oleh aliran longsor ini. Ya, ada asbes dan juga kayu-kayunya, puing-puingnya yang masih tersisa. Dan bahkan diinformasikan masih ada 2 kendaraan yang masih tertimbun oleh tanah dari aliran longsor ini, rekan-rekan, yang belum sempat terangkat. Begitu. Ya, kita doakan saja semoga di Sumedang dan juga di seluruh Indonesia tentunya tidak terjadi kembali bencana-bencana yang bisa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat ya. Kita berdoa bersama-sama semoga selalu dalam lindungannya dan juga semoga selalu diberikan kesehatan. Dan tampaknya hanya itu untuk visualisasi kondisi saat ini di sekitar area longsor Jati Gede yang ternyata tepatnya berada di sekitar Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede di sekitar Desa Cipicung, rekan-rekan. So ya, terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.